Selamat datang di virtual class ke-6 Gadis Akademi 2021 kali ini. Senang sekali aku Juliet Wirawan, alumni Gadis Sampul 2020, akan memandu jalannya virtual class via webinar sore ini selama kurang lebih 60 menit ke depan. Meski kamu semua udah nggak sabar nih untuk mulai, tapi sebelumnya aku akan sedikit menjelaskan kembali tentang apa sih Gadis Akademi itu. Yes, Gadis Academy adalah platform movement untuk seluruh remaja di Indonesia, khususnya kita semua nih, agar dapat menciptakan generasi positif yang bertanggung jawab, peduli, kreatif, inovatif, dan percaya diri. Sejalan dengan tema besar Gadis Sampul 2021, yaitu Girl with Purpose, Gadis Academy akan mengadakan puluhan virtual classes via webinar dan IG Live yang akan mendorong kamu semua memiliki purpose atau tujuan yang baik untuk diri kamu sendiri, orang-orang di sekitar, lingkungan, masyarakat, serta masa depan yang lebih baik. Melalui virtual class ini, Gadis berharap pada generasi muda Indonesia dapat terus mengembangkan purpose-nya guna memberikan kontribusi serta dampak yang positif untuk Indonesia. Terkait dengan tema besar tersebut, virtual class Gadis Academy hari ini mengangkat topik mental health class, cegah pergaulan toksik di sosial media. Di virtual class Gadis Academy 1 ini, kita akan membahas banyak soal dampak positif dan negatif dari sosial media dan bagaimana cara mencegah pergaulan toksik di sosial media. Dengan mengikuti kelas ini, kalian akan dibekali dengan pemahaman pergaulan sosmed yang lebih positif dan menyenangkan, sehingga tidak mengganggu kesehatan mental dan mencegah terbentuknya pergaulan toksik di dunia maya. Nah, untuk menyempurnakannya, Gadis secara spesial menghadirkan dua narasumber yang inspiratif dan berkompeten banget. Mereka adalah Kak Natalia Cetewal, mentor 1% Indonesian Life School, dan Kimberly Don Martin, influencer dan alumni Gadis Sampul 2020. Kedua narasumber ini akan sharing banyak hal terkait sosial media. Pokoknya pasti berguna banget nih buat Gen Z seperti kita semua ya, yang akan menjadi pengguna sosial media yang paling aktif terlebih di masa pandemi ini. Oh ya girls, aku juga mau mengingatkan nih, di akhir virtual class nanti akan ada games menggunakan Kahoot. Jadi kamu bisa dari sekarang download aplikasi Kahoot di smartphone atau buka kahoot.it yang nanti pin gamenya akan aku sampaikan. Dalam games Kahoot ini nanti ada 3 pemenang yang bakal dapat hadiah menarik dari Gadis. Jadi simak kelas baik-baik, dan kalau misalnya ada yang perlu dicatat nih poin-poinnya boleh banget ya. Selanjutnya, aku juga mau mengingatkan kamu semua buat jangan lupa mengikuti Gadis Academy Mini Challenge setelah virtual class ini selesai. Apa sih Gadis Academy Mini Challenge? Well, Gadis Academy Mini Challenge adalah sebuah challenge kepada seluruh peserta Gadis Academy untuk sharing experience atau mengekspresikan pandangan serta insight kalian setelah selesai mengikuti virtual class Gadis Academy. Kamu bisa memposting foto atau video di IG Story, di Reels, IGTV, IG Feeds, atau TikTok kamu dengan mention @gadismax, @1%official, @KimberlyDonMartin, dan berikan hashtag Gadis Academy Mini Challenge, hashtag Gadis Academy 2021, hashtag Girl with Purpose. Oke, makin gak sabar kan buat mulai? Tapi tunggu dulu ya. Sebelum itu aku mau membacakan sedikit disclaimer yang harus kalian patuhi selama acara virtual class ini. Yang pertama, matikan suara atau mute selama acara berlangsung. Yang kedua, jika ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Yang ketiga, berpakaian rapi dan bersikap sopan selama kelas berlangsung. Yang keempat, simak dan ikuti kelas virtual hingga selesai. Yang kelima, nyalakan kamera di sesi foto bersama. Dan yang terakhir, dilarang keluar masuk ruang Zoom selama acara berlangsung. Oke, kalau misalnya kalian semua udah paham, yuk kita mulai virtual class Mental Health Class Gadis Academy 2021 yang bertema Cegah Pergaulan Toksik di Sosial Media. Dengan diawali sambutan dari pemimpin redaksi dan komunitas gadis, Kak Leonie Sihombing. Kepada Kak Leonie Sihombing, kami persilahkan. Hai semuanya, halo, apa kabar? Selamat sore dan welcome back to Gadis Academy. Dan ini adalah kelas ke-6 ya teman-teman. Dari rangkaian Gadis Academy tadi mulai dari bulan Agustus sampai dengan sekarang ini adalah kelas ke-6. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol via webinar ya. Selamat datang semuanya, senang banget ngelihat wajah-wajah cantik kalian lagi. Dan selamat datang juga untuk Kim, halo, dan Kak Natalia. Thank you so much untuk waktunya ya. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Kim dan oleh Kak Natalia di sini bisa berguna untuk teman-teman yang mengikuti kelas Gadis Academy hari ini. That's why juga teman-teman, kalau tadi Juliet sudah bilang, catat semuanya apa yang menurut kalian penting, apa yang bisa kalian
aplikasikan ke kehidupan kalian sehari-hari nanti. Please share juga the positivity about this class ya teman-teman di seluruh social media platform kalian. Untuk itu aku ingin membacakan juga modul dari kelas ini. Kurang lebih ada 5 modul yang udah di-share juga ke kalian semua ya. Yang pertama ada apa aja sih dampak positif dan negatif dari sosmed? Wah, ini kayaknya penting banget untuk kita semua. Kemudian pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental remaja. Kemudian ada mengenal cyberbullying dan tips menghadapinya. Ini aku yakin banget kita semua pasti pernah mengalami atau pernah mendengar cerita dari teman kita masing-masing ya teman-teman. Dan ada fenomena ajang pamer. Wah, ini dia. Pamer di sosial media. Ini lagi marak-maraknya banget. Dan yang terakhir, mengulik kreativitas dan tetap positif di sosial media. Jadi aku yakin banget kedua narasumber yang kita undang atau gadis undang hari ini pas banget dengan topik kita hari ini ya. Jadi semoga bisa mendapatkan ilmu dan knowledge lebih untuk kalian semua yang mengikuti kelas Gadis Academy kali ini. Aku sampai sekarang itu aja pesan-pesan dari aku dan aku akan kembalikan ke Juliet. Tapi ingat selalu teman-teman ikuti kelas Gadis Academy ini dengan enjoy dan have fun aja ya. Aku akan kembalikan ke Juliet. Silakan. Oke, terima kasih Kak Oni. Nah, setelah mendengarkan sambutan dari pemimpin redaksi dan komunitas gadis, kalian isi Hombing, saatnya kita menyapa dua narasumber Gadis Academy Mental Health Class, cegah pergaulan toksik di sosial media pada sore hari ini. Pertama, ada Kak Natalia Kristi Tewal, merupakan seorang mentor 1% Indonesian Life School yang telah menyelesaikan pendidikan Bachelor of Psychology di Universitas Atmajaya, sekaligus Master of Counseling di LK3 STTB, Jakarta. Nah, Kak Natalia akan banyak berbagi ilmu perihal dampak pergaulan di sosial media dari sisi psikologi, serta memberikan tips untuk memanfaatkan sosial media dengan cara yang lebih positif. Dengan pengalamannya menjadi mentor, guru, dan human resourcer, pastinya akan ada banyak insight dari Kak Natalia yang sangat bermanfaat untuk pengembangan diri dan pastinya menjaga kesehatan mental kamu ya, girls. Nah, selanjutnya nih, yang kedua ada Kimberly Dawn Martin, alumni Gadis Sampul 2020, barengan juga nih sama aku yang termasuk Gen Z yang super kreatif dan inspiratif. Gak heran yang memiliki angka followers yang cukup tinggi di Instagram. Konten-kontennya di sosial media pun berperan penting dalam menginfluence seluruh followersnya. Perempuan berkelahiran 1 November 2005 ini sudah aktif di dunia showbiz sejak dini. Kimberly juga sempat tergabung dengan community brand anak-anak dan pernah membintangi deretan iklan dari brand-brand ternama. Dengan sekudang pengalaman yang dimiliki sama Kim ini, nantinya dia bakal bisa sharing nih ke kita semua seputar fenomena sosial media, serta memberikan tips bagaimana generasi muda memanfaatkan sosial media secara positif dan nggak toksik. Oke, setelah berkenalan dengan kedua narasumber kita yang super inspiratif dan keren-keren, pastinya kamu makin gak sabar kan buat mulai? Nah, sebelumnya aku mau memberitahu dulu nih, selama presentasi, kalian bisa menuliskan pertanyaan untuk kedua narasumber di kolom komentar ya. Oke, kalau kayak gitu, langsung aja kita dengarkan penjelasan dari kedua narasumber hari ini. Aku persilahkan Kak Natalia dari 1% Live Indonesia School untuk lebih dahulu menyampaikan presentasinya. Kepada Kak Natalia, kami persilahkan. Oke, thank you. Hai semua teman-teman, selamat sore semuanya. Untuk hari ini aku akan membahas untuk topik ya, mengenai sosial media. Mungkin kita mulai aja gitu ya. Mohon bantuannya untuk dari operator. Jangan lupa untuk ikutin challenge-nya. Oke, thank you. Oke, ya untuk hari ini berbicara soal mental health class, ya untuk hari ini kita akan bahas untuk topik cegah pergaulan toksik di sosial media. Boleh next? Ya, sambil kita review dulu ya. Mungkin banyak dari kita gitu ya memiliki atau pernah memiliki pemikiran seperti ini. Wah, misalkan saat main sosmed, mungkin kalau sekarang lebih banyak di Instagram gitu ya. Mungkin kayak gini, wah dia udah hebat banget ya gitu. Pas ngeliat postingan, story ataupun ya feed dan lain sebagainya. Lalu ada pemikiran lagi, kok postingan dia gitu banget sih, kayak lebay lah, apalah gitu. Lalu kesel deh, nggak ada foto yang bagus gitu, insecure untuk di-post. Padahal gue udah usaha nih untuk mengambil atau capture foto yang paling bagus supaya bisa gue upload
dan banyak like-nya. Lalu ada lagi, kapan ya gue bisa kayak dia? Mungkin ada lagi, public figure kok kayak gitu sih, jadi kayak kita pusingin orang-orang lain gitu ya. Boleh next? Mungkin pernah gitu ya, ada yang bilang sama nih gitu, relate. Nah, oke. Mungkin kita bisa bicara soal fenomena ya, fenomena yang ada pada zaman sekarang ini gitu ya. Dimana kita sebagai generasi apa nih, generasi milenial gitu ya, tumbuh di zaman teknologi, di mana apa-apa serba teknologi gitu ya. Dan akhirnya ya dengan perkembangan teknologi, berkembangnya teknologi, kita banyak gitu, bukan, maksudnya lebih muncul banyak sosial media atau media sosial yang ditawarkan oleh para makernya, pembuatnya, dan akhirnya kita menggunakan. Nah, dari penggunaan media sosial itu gitu yang kita lakukan setiap hari, dan mungkin kayak pertama yang paling hits itu adalah Facebook ya, dari awal. Mungkin sempat ada Friendster, mungkin teman-teman yang ya itu zaman old gitu ya, Friendster, Facebook, lalu kalau sekarang kayaknya lagi rame itu adalah Twitter dan Instagram dan TikTok gitu ya. Nah, dari sosial media itu seringkali menjadi satu hal yang membuat kita ya sering sekali menjadi toksik gitu ya, menjadi racun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal tersebut ya, dari racun tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan mental kita gitu, tanpa kita sadari gitu. Tanpa kita sadari, tanpa kita ngeh gitu ya, padahal ya udah main biasa-biasa aja, tapi kita nggak tahu nih ternyata itu jadi toxic gitu ya. Nah, boleh next. Nah, kita bahas dulu ya, apa sih itu media sosial atau sosial media ya. Nah, ini adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain, dan ini yang bedanya, dilakukan secara online dan memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, tanpa dibatasi ruang dan waktu, kita bisa berkomunikasi sama orang. Makanya yang istilah bilang mendekatkan yang jauh gitu. Teman kita ada di sini, terus kita mau ngobrol sama temennya ada yang di pulau yang berbeda, kita jadi bisa mau ngobrol jam berapa aja kita bisa gitu ya. Nah, itu adalah sosial media dilakukan secara online. Boleh next? Ya, oke. Nah, ini adalah salah satu survei di mana media sosial yang paling populer di tahun 2020 sampai 2021. Yang pertama adalah YouTube, kedua WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Mungkin yang sering digunakan juga adalah Instagram dan ada TikTok juga ya. Ini TikTok, tapi masih belum terlalu banyak. Dan paling pertama adalah YouTube, WhatsApp, Instagram. Mungkin di sini aku akan membahas cenderung kepada Instagram karena banyak orang yang apalagi kita generasi milenial menggunakan platform atau aplikasi tersebut ya, benar. Oke, next. Ya, oke. Secara survei gitu yang dilakukan ya pada Januari 2021, ini survei dari Hotshoot ya, menjelaskan bahwa pengguna media sosial atau sosial media terbanyak adalah di range remaja sampai usia produktif ya. Mungkin kalian bisa lihat itu adalah sekitar umur 18 sampai 24 tahun. Ada juga yang paling banyak adalah dari 18 sampai 34 tahun. Nah, itu range paling banyak. Nah, di mana ini mungkin umuran kita zaman sekolah sampai usia produktif yang kerja, yang kuliah, seperti itu ya. Itu pengguna media sosial terbanyak. Boleh next? Oke. Nah, sepanjang kita menggunakan media sosial, sebenarnya apa sih dampak positif dan negatif dari sosial media ini sendiri? Nah, ini mungkin yang saya tuliskan, yang saya dapatkan ya, hanya beberapa ya. Dan mungkin pasti banyak lah dampak positif atau negatif lainnya. Kita baca dari positif dulu adalah pertama, memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Jelas, kita bisa berkomunikasi gitu. Dan misalkan kita tinggal di daerah Jakarta, tapi punya teman di daerah Kalimantan, kita bisa komunikasi secara mudah gitu, atau saudara, teman, dan family gitu ya.
kita bisa berkomunikasi secara mudah. Lalu kedua, sebagai media penyebaran informasi, ya jelas kayak berita, info-info, updatean terbaru, gosip lah. Nah, itu disebarkan. Sekarang TV justru udah jarang ya untuk ditonton. Lalu ketiga adalah memperluas jaringan. Ini positifnya. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Ya, jadi kita bisa membangun relasi lebih besar lagi gitu ya, dampak positifnya. Lalu selanjutnya sebagai sarana pengembangan keterampilan, komunikasi, media promosi, dan lain sebagainya. Nah, apa sih dampak negatifnya? Nah, ini yang mungkin kita jarang jarang sadar, jarang aware gitu ya, untuk dampak negatif dari sosial media. Pertama adalah susah bersosialisasi. Nah, dalam arti kan sosialisasi, namanya sosialisasi, maksudnya ini dalam sosialisasi secara face to face langsung. Ya, kedua adalah mementingkan diri sendiri. Ketiga, terlupakan bahasa formal. Nah, kalian mungkin sadar nggak kalau misalkan di sosial media atau di aplikasi-aplikasi sosial media, itu seringkali banyak postingan-postingan yang mungkin bahasanya cenderung baru gitu ya, yang kita dengar. Jadi kayak ya kita kadang lupa untuk bahasa-bahasa yang mungkin lebih sopan, lebih formal. Jadi lebih pakai lo gue ataupun apa ya, kayak ada bahasa-bahasa baru yang seakan-akan keren gitu ya. Lalu selanjutnya adalah mengurangi kinerja. Berasa nggak kalau kalian lagi kerja, lagi kuliah gitu, terus ya udahlah istirahat dulu, pegang ambil HP, tiba-tiba udah 1 jam, 2 jam, akhirnya pekerjaan tidak kelar. Nih, mengurangi kinerja kalian mager-mageran ya, udah nyaman sama scrolling, jadi akhirnya fokus terhadap HP, terhadap sosial media tersebut. Lalu berkurangnya privasi pribadi ya, yang namanya sosial media. Kadang kalian mungkin kayak Facebook gitu ya. Kadang ada yang namanya disuruh naruh nomor telepon, ada videonya juga kerja di mana dan lain sebagainya. Hal-hal yang dilihat sebenarnya pribadi, privacy, itu justru ditunjukkan gitu ya. Lalu selanjutnya ada kejahatan dunia maya. Nah, ini juga berkaitan dengan cyberbullying, dan mungkin ntar kita juga bahas gitu ya. Ini kejahatan dunia maya banyak, ada penipuan dan lain sebagainya. Orang pura-pura pinjol, pinjaman online gitu, terus tiba-tiba ya di bawah kabur. Nah, ini ya kejahatan dunia maya. Dan juga yang terakhir adalah pornografi. Nah, ini nggak menutup kemungkinan gitu. Hal ini ada gitu ya. Dan menjadi salah satu bagian dari dampak negatifnya. Boleh next? Oke, nah pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental remaja. Nah, ini nggak hanya remaja, sebenarnya bisa gitu untuk keseluruhannya ya. Ya, sosial media atau media sosial memang terbukti menyebabkan kecanduan. Coba refleksi, kalian kecanduan nggak? Sehari bisa menggunakan sosial media dalam waktu berapa jam? Ya. Lalu kedua adalah melupakan prioritas seseorang kepada lingkungan sekitar. Karena asik kan main Twitter, main Instagram, akhirnya lupa nih janjinya. Akhirnya terlambat dan lain sebagainya. Atau enggak lagi ngobrol sama lagi ngumpul nih di ruang keluarga, tapi masing-masing asik dengan HP-nya sendiri gitu ya. Lupa terhadap lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya adalah memberikan efek buruk bagi kesehatan mental. Nah, ini yang sering kali terjadi tapi jarang untuk jarang orang aware terhadap hal ini. Lalu menimbulkan perilaku atau sikap FOMO, fear of missing out. Pokoknya, ada tempat baru nih, ada updatean baru. Tempat baru nih, gue harus ke sana. Di situ tuh ada kafe baru, kata orang-orang, kata TikTok, di TikTok bilang, katanya ada ini nih, ada tempat makan kafe baru. Besok gue ke sana supaya kan FOMO. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan tindak cyberbullying antar teman sebaya. Next. Oke, nah apa itu cyberbullying? Tadi kita udah bahas ya. Salah satu adalah tindak kejahatan adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying itu adalah satu bentuk penindasan ya atau kekerasan dengan bentuk mengejek, mengatakan kebohongan, melontarkan kata-kata kasar, menyebarkan rumor maupun melakukan ancaman dan berkomentar
agresif negatif ya ini maksudnya, yang dilakukan oleh melalui media sosial seperti email, chat room, pesan instan, website dan lain sebagainya. Lalu ada penjelasan lain mengenai sosial media cyberbullying adalah suatu tindakan agresif yang mengganggu kenyamanan dan menyakiti orang lain nih ya, yang aku merahin dengan adanya perbedaan kekuatan psikis dan kekuatan maupun psikis ya dari korban dan pelaku yang dilakukan secara berulang kali melalui media sosial atau sosial media. Ini yang biasanya yang para netizen ya. Nah, itu. Boleh next? Oke, boleh. Oke. Poin tentang cyberbullying. Ya, pertama adalah perilaku cyberbullying di Indonesia adalah permasalahan baru karena mulai hitsnya gitu ya di zaman-zaman mungkin berapa ya 5 tahun ini ya belakangan ya. Lalu cyberbullying tidak mengenal gender, yes benar nggak? Jadi korban sasarannya bodoh amat lah dia, apalagi kalau misalkan udah pakai nama username-nya yang kita nggak tahu nih dia cewek atau cowok gitu ya. Lalu ketiga adalah memiliki dampak negatif bagi korban sehingga di UK 2% sampai 9% korban cyberbullying melakukan tindak bunuh diri. Ini harus diperhatikan sekali. Lalu selanjutnya adalah korban tindak cyberbullying akan merasa depresi, takut, malu dan lain sebagainya. Oke, mungkin ya. Oke, dampak cyberbullying ada persisten, permanen, dan juga lebih sulit dilihat. Nah, faktor-faktornya ada tindak cyberbullying karena apa? Low self-esteem, lalu masalah keluarga, kesulitan secara akademis, kekerasan di sekolah, perilaku yang meregenerasi, jadi berulang-ulang terus. Nah, next. Oke, nih. Ini akan menjelaskan perbedaan, boleh next. Bullying secara cyberbullying dan bullying secara tradisional atau secara langsung nih ya. Mungkin kalau cyberbullying ya melalui media sosial tanpa temu tatap muka. Lalu dilakukan secara berulang-ulang, lalu aku menggunakan dilakukan melalui media gambar, melalui teks bisa, video bisa, gambar bisa. Ini kalau cyberbullying. Nah, kalian bisa lihat sendiri dan baca ya. Lalu selanjutnya adalah kalau misalkan traditional bullying, tradisional yang namanya tradisional itu ada tatap muka. Biasanya itu yang dilakukan sama mungkin anak-anak yang belum mengenal media sosial yang sebelumnya seperti itu. Next. Oke. Fenomena pengguna media sosialnya mungkin kita bisa lihat ya untuk hal ini gitu ya. Nah, setiap individu setiap orang lah memiliki basic needs. Ya. Dalam psikologi basic needs setiap orang salah satunya banyak ya basic needs, butuh dikasihi, diperhatikan, dan salah satunya adalah butuh pengakuan. Ya, butuh pengakuan, butuh diakui, butuh anggap lah istilahnya ya. Nah dari hal ini ya, dari basic needs ini, kebutuhan dasar manusia ini, nah melalui teknologi atau kalau bisa dibilang ya adanya teknologi sekarang gitu ya, teknologi sekarang atau sosial media sekarang menjadi alat yang digunakan untuk berinteraksi sekaligus pemenuhan untuk kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu yang di basic needs itu. Salah satunya apa tadi yang aku udah bilang adalah kebutuhan untuk dianggap, diterima gitu ya. Kebutuhan dasar ini gitu ya, melalui sosial media kita akhirnya mencari kebutuhan kita itu ya, dengan cara mengekspresikan diri kita apapun, emosi positif, negatif, melalui postingan-postingan yang kita posting di sosial media atau di media sosial. Dan hal tersebut memiliki berbagai tujuan. Ada yang hobi postingan, ada yang juga mungkin hobi, ya secara nggak langsung mungkin orang akan pamer nih gitu ya. Dan salah satunya itu ajang pamer dan perbandingan. Nah ini yang perlu kita wanti-wanti atau kita perhatikan. Ya, ini ajang untuk pamer dan perbandingan. Boleh next Kak? Oke, ya ini menurut Festinger, dia adalah seorang psikolog sosial, mengungkapkan bahwa
membandingkan diri dengan orang lain merupakan suatu hal yang wajar. Namun ya, pasti ada hal-hal tertentu yang menurut kalau misalkan sudah berlebihan ya, hal tersebut justru akan menjadi toksik bagi diri dia atau diri orang lain ya sebagai pengguna media sosial. Nah, ini sebab setiap orang memiliki dorongan untuk melakukan tersebut ya. Ini perbandingan sosial gitu. Boleh next? Oke, nih ya. Oke, lebih lanjut lagi, Festinger menuturkan bahwa dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian atau grup. Pertama secara horizontal, downward social comparison, and then selanjutnya adalah upward ya social comparison. Oke. Next yang pertama adalah yang secara horizontal ya, secara horizontal itu membandingkan diri dengan orang yang sejajar, tujuannya untuk mengumpulkan informasi tentang dirinya sendiri ya. Jadi dia menggunakan orang-orang atau teman-teman sekitar dia gitu ya, supaya untuk membandingkan diri dia sama teman-temannya gitu. Kalau downward, namanya down pasti ke bawah ya. Social comparison ini adalah yaitu membandingkan diri dengan orang yang di bawah kita. Mungkin orang-orang yang kurang beruntung dari kita, mungkin kalau misalkan dilihat gitu secara manusiawi, mungkin musuh kita dan lain sebagainya. Nah, tujuannya untuk meningkatkan harga diri kita. Ini ya downward. Nah, upward yaitu membandingkan diri dengan orang-orang yang dianggap lebih baik dan lebih baik atau ya better than diri kita sendiri gitu ya, untuk membuat sebagai motivasi lah. Ya pokoknya ya kalau hal ini yang bagian poin ketiga adalah cenderung mungkin untuk hal-hal positif, tapi nggak nutup kemungkinan juga ada hal negatifnya gitu ya. Ini untuk supaya kita termotivasi lagi gitu dengan orang-orang yang di atas kita. Contohnya ketika kita melihat siapa ya, mungkin orang-orang yang kita kagumi gitu ya, orang-orang yang kita idolakan, wah mereka keren ya begini, gue harus deh jadi kayak mereka gitu. Nah itu positif. Tapi kalau misalkan beda dengan downward, ya kita butuh dihargai. Nah akhirnya kita membandingkan diri kita dengan orang tersebut gitu. Ah dia mah begitu, itu lihat aja postingannya begitu, begini gitu ya. Postingannya hal-halnya yang nggak jelek-jelek lah, postingan jelek dan lain sebagainya. Jadi kita membandingkan orang-orang yang mungkin yang kita rasakan ya tidak sederajat dengan kita seperti itu. Next. Oke. Ini adalah ya dari hal tersebut gitu ya. Ada baiknya kita bisa mengerefleksikan gitu ya. Kita bisa mencari kelebihan kita. Mungkin kalau misalkan kekurangan kita juga baik loh, kita cari kekurangan kita untuk apa? Untuk kita bisa upgrade, untuk kita bisa jadi motivasi untuk melatih diri kita sendiri gitu ya, untuk lebih berkembang. Nah, dari hal ini gitu ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kreativitas dan tetap positif di sosial media. Pertama, kita menggunakan sosial media atau media sosial tanpa merugikan orang lain. Maksudnya apa? Gue selama ini pakai media sosial nggak ngerugiin orang lain kok ya. Kita kadang kurang aware gitu ya, kita kadang kurang ya namanya sosial media akan tampil hal-hal yang mungkin cenderung baik dan nggak mungkin menutup kemungkinan kita justru mungkin ya saat ini kita lagi keadaan nggak baik gitu, tapi yang kita posting justru sebaliknya, I'm okay, I'm good gitu, gue saat ini lagi nggak kenapa-kenapa kok gitu, padahal posisi saat ini kita lagi nggak baik gitu. Nah seringkali hal tersebut justru menjadi trigger gitu buat orang lain gitu ya. Ketika orang lain tersebut tahu posisi kita seperti apa, nah hal tersebut juga akan berdampak gitu ya. Lalu kedua adalah menghindari untuk memulai konflik dengan orang lain melalui platform media sosial apapun. Nah jangan sampai kita jadi netizen yang itulah yang produk sebelah itu yang selalu share konten-konten negatif, terus akhirnya kita lihat hal tersebut, kita pancing emosinya. Nah, menghindari memulai konflik dengan orang lain melalui platform. Jangan balas-balasan chat lah. Udah, maksudnya hal tersebut gak terlalu ini ya,
Kalau misalkan dibilang dibandingkan baik atau enggak, ya pasti enggak baik gitu. Tapi kadangkala kita sebagai manusia, dan aku pun juga pernah mengalami hal tersebut. Nah, ada baiknya untuk kita bisa menuangkan hal-hal dari emosi negatif kita cari kegiatan ya yang bisa menjadikan atau membawa dampak positif seperti itu. Lalu tidak memberikan komentar tercela ataupun sikap terlalu ekstrim mengenai sebuah hal di media sosial. Ini sama ya seperti kedua, lalu memanfaatkan media sosial untuk belajar segala hal yang positif. Ya, kita dibekali kuota internet, wifi, teknologi gitu. Manfaat hal tersebut dengan baik, sebaik mungkin gitu. Kayak di YouTube, mungkin di Instagram, di TikTok, kita bisa mendapat banyak informasi positif gitu ya, bisa kita pelajari loh. Ya, jangan mau lihat ini, ada gosip terbaru, apa nih gitu. Saling berlomba untuk nyari gosip justru. Padahal udah dapat kuota, ya kenapa kita nggak gunakan untuk media sosial aja, maksudnya kita cari untuk hal-hal positif. Contohnya bagaimana cara membuat ini, kalau kalian suka masak, bagaimana cara membuat brownies, bagaimana cara mengupgrade diri gitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu hal tersebut kita bisa cari gitu ya. Di sosial media, di internet, di teknologi yang sudah tersedia tersebut gitu. Lalu selanjutnya adalah akses konten-konten positif. Nah, ini berkaitan dengan poin sebelumnya, dan yang dapat membantumu untuk berkembang ya. Ini udah pasti kalian ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Aku pun juga seperti itu, dan cobalah kita belajar untuk menggunakan sosial media secara bijak. Mungkin kita dulu pernah ada di tahap sebagai pengguna ya mungkin kurang bijak, dalam arti ya udahlah, yang namanya sosial media kan punya gue ini, bukan punya orang lain. Tapi ketika kita bisa sadari kalau misalkan kita bisa melakukan hal-hal positif di sosial media kita, ya tidak ada salahnya loh itu bisa menjadi motivasi buat orang lain gitu. Dan kalau kalian pun mau sharing gitu konten-konten mungkin kayak negatif, for example kayak gue ya banyak ya yang mulai terbuka di sosial media gue adalah seorang bipolar, mungkin dalam kategori ranah psikologi gitu ya, sebagai pengidap bipolar. Nah, jangan hanya sampai kasih tahu aja kalau bisa. Kalian bisa share dampak-dampak positifnya. Contohnya, walaupun begini, gue masih bisa nih beraktivitas kok seperti biasa. Jangan sampai dengan mengidap hal tersebut gitu, mengalami hal tersebut, kalian jadi down dan lain sebagainya. Kalian bisa share-share konten-konten positif gitu untuk kalian bisa berkembang buat diri kalian sendiri sama diri orang lain. Dan selanjutnya tidak mengakses, nah ini kebalikannya, konten negatif bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Nah ini contoh-contohnya kayak mengujar kebencian, terus saling support. Kalau di komen tuh biasanya ada update-updatean yang terbaru, terus kalian akhirnya kepancing emosinya gitu ya karena konten-konten negatif. Mungkin sedikit sharing gitu ya kalau misalkan masih ada waktunya ya. Aku pernah ya hampir ini baru berjalan 5 bulanan baru aktif lagi sosial media gitu. Aku pernah sampai 2 tahun untuk off Facebook dan Instagram. Dalam arti di sini aku off karena merasakan dampak-dampak negatif gitu. Aku merasakan yang aku bilang tadi ya. Jadi bukan berarti aku sharing ini dan tidak pernah mengalaminya, dan mungkin iya gitu nggak pernah mengalami hal ini. Pasti pernah dan sudah mengalami. Nah, dari 2 tahun tersebut itu dampaknya apa? Aku bisa menjadi orang yang bisa merefleksikan diri gitu. Ya, kita bisa lebih dekat sama orang lain, kita bisa lebih intens untuk ngobrol secara langsung gitu ya. Dari dampak mungkin perbandingan itu, waktu itu aku lagi zaman ini ya, lagi zaman skripsian gitu. Kok orang lain bisa happy sih gitu. Sedangkan gue kayaknya padahal lagi skripsian, sedangkan gue kayaknya udah stres banget dan lain sebagainya. Dan ketika aku mulai merasakan kalau misalkan sosial media adalah salah satu sumber trigger untuk jadi males, jadi suka banding-bandingin sama orang lain, jadi merasa paling benar, jadi sering mengakses
kayak konten-konten apa sih itu namanya, kayak gosip-gosip lah, yang menimbulkan emosi-emosi negatif. Nah, dari hal tersebut akhirnya aku tuh memutuskan untuk off sosial media selama 2 tahun. Tapi hal tersebut sebenarnya bisa nggak sih digunakan buat semua orang? Nah, mungkin bisa dan mungkin juga enggak. Kalau misalkan kayak kita jualan ya dengan menggunakan sosial media, apakah kalau misalkan kita stres kita harus stop? Nggak harus. Kita harus bisa memanage gitu ya waktu kita untuk menggunakan sosial media. Jadi jangan sampai sosial media yang mengatur kita, tapi kita harus mengatur penggunaan sosial media kita itu gitu ya. Kalau bisa buat dari kalian sendiri. Jadi kalian, misalnya ini yang bisa aku sharingkan, kalau misalkan memang kalian merasa sosial media gitu toxic, ya udah kalian jangan akses konten-konten negatif bagi diri kalian sendiri gitu. Dan itu adalah pilihan, dan juga mungkin bisa dibilang hal tersebut adalah selain pilihan, itu keputusan dari kalian juga gitu. Mungkin itu aja. Dan ada lagi next. Oke, thank you teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa aku sharingkan gitu ya untuk tentang pergaulan toksik di sosial media. Dan mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya lagi bisa tadi untuk kontak aku secara langsung. Thank you. Mungkin dikembalikan kepada moderatornya. Thank you. Oke, thank you banget Kak Natalia buat sharingnya. Luar biasa banget ya teman-teman semua penjelasan dari Kak Natalia. Kita jadi tahu nih seperti apa sih dampak positif dan dampak negatif dalam bermain sosial media. Dan gimana juga cara kita buat tetap maintain kesehatan mental kita selama di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, sebelum lanjut, aku mau mengingatkan seluruh peserta untuk bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kalian juga bisa menyebutkan pertanyaan yang ditujukan ke Kak Natalia atau ke Kak Kimberly. Nanti di sesi tanya jawab akan Gadis bacakan beberapa pertanyaan kalian. Oke, next-nya aku mau mengundang Kimberly untuk sharing seputar sosial media. Oke, hai Kimberly. Hai, suaraku kedengeran kan? Kedengaran jelas Kimberly. Oke, apa kabar nih Kimberly? Baik. I'm super excited to be here. Terus aku mau bilang thank you juga udah ngundang aku. So, yeah. Oke, kita juga super excited banget nih buat ngobrol-ngobrol sama Kimberly. Kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan pertama. Oke, gimana sih Kimberly sebagai seorang influencer dan alumni Gadis Sampul 2020, gimana cara Kim memanage konten sosial media, khususnya Instagram, agar selalu positif dan bisa menginspirasi followers kamu? Kalau aku pribadi, cara aku maintain social media aku itu pasti dengan selalu berusaha buat konsisten ya postingnya. Terus always try to make content yang juga ikutin tren yang sekarang. Karena kan apalagi nih serba kayak online, sekarang tuh pandemi, banyak banget tren. Terus aku suka lihat-lihat gitu nih apa yang lagi ada di trending page-nya sekarang. Terus buat konten positif, itu most important for me tuh aku harus bisa kurasi konten yang aku mau post di Instagram aku sama di social media aku. Dan pasti aku harus kayak lihat dulu ini, does this really help my followers? Kayak apakah ini bisa influence them on a good way? Terus bisa memberikan hal yang positif bagi mereka. Jadi that's how I usually manage my social media. Oke, pokoknya jangan sampai ketinggalan nih ya sama tren-tren yang lagi hot gitu. Oke, terkait tema berikutnya nih, pernah nggak sih Kim ngalamin toxic comment atau ada haters gitu di sosial media? Pastinya pernah lah ya, kayak ada hate comments lah atau toxic comments di post aku. Jadi ada, terus bahkan juga pernah ada kayak orang yang aku pun kenal di real life aku pernah kayak ninggalin hate comment in one of my posts. So I think in social media that's something that we cannot avoid. I mean kayak pastinya bakal ada orang yang jahat yang bakal put some toxic comments on our social media, tapi the most thing we can do itu jaga diri kita, terus jaga ourselves and behave well when we play social media. Oke. Thank you, Kim. Kim, pernah nggak sih kamu kayak nggak punya ide gitu buat main sosial media? Kalau misalnya pernah kayak stuck gitu, gimana sih cara cari inspirasinya? Jujur pernah sih, pasti kayak ada beberapa kali aku ngerasa kayak, oh ini I'm in a slump, kayak aku bingung mau ngapain nih, mau konten yang lain kali apa gitu. Dan menurutku sih,
apalagi kayak sekarang tuh trennya banyak banget, and it's really helpful karena dengan melihat apa yang lagi dilakuin orang lain juga, itu kayak dapat mengasah kreativitas kita. Dan tapi the most important thing menurut aku is jangan terlalu kayak fokus terhadap social media, karena kalau kita terlalu fokus ke kehidupan kita di social media, itu pasti nanti will be overwhelmed and will be stressed. Oke, oh ya Kim, balik lagi nih, kan tadi Kim pernah ngalamin toxic comments atau haters. Gimana sih caranya kamu bisa keluar dan mencegah diri kamu dari zona negatif itu gitu? Kalau aku sih, what I usually do is just ignore it. Dan kalau misalkan like mereka memang ninggalin post yang komen yang menurutku ya agak hateful dan toxic, itu ya mungkin aku remove. Terus if I see something like toxic in my homepage or something, aku biasanya cuman kayak taruh not interested, aku pencet, jadi dia bakal hilang dari homepage aku, and I just move on with my life. Oke, jadi pokoknya kalau misalnya ngeliat ada yang negatif, langsung kita blok aja langsung ya. Oke. Oh ya Kim, belakangan ini kan sosial media lagi marak nih, ngeposting kegiatan apapun yang lagi kamu lakuin gitu. Ada juga nih yang nganggap sosial media sebagai ajang untuk pamer kekayaan, kehidupan mewah, pamer saat berdonasi, dan sebagainya. Gimana sih pandangan Kim terhadap hal tersebut? Dan coba dong Kim kasih tips agar kita tetap bisa inspiratif, namun nggak oversharing juga nih di Instagram. Sebenarnya tuh menurut aku there's like fine between orang yang beneran pamer, kayak maunya tujuan mereka di social media tuh pamer, atau orang yang bener genuine kayak mau sharing kehidupan keseharian mereka. Menurutku kita kalau sebagai kalau mau jadi influencer tuh harus bisa bedain gitu. And balik lagi ke diri kita tuh, tujuan kita mau jadi influencer tuh jadi apa. Kalau aku pribadi sih, tujuan aku mau jadi influencer tuh sebagai orang yang bisa my followers relate to, terus aku bisa menginspirasikan dan memberikan hal positif kepada mereka. And for the tips sih, always be true to yourself, terus bisa bisa be honest to ourselves juga. And menurutku kita harus benar-benar bisa bedain our private life sama our social media. Karena kalau kita nggak bedain dua-duanya itu, pasti it will be super stressful for us. Oke, bener banget sih Kim yang Kim bilang harus bisa bedain mana sih kehidupan di dunia maya sama di dunia nyata. Oh ya, kalau misalnya terkait hal tersebut nih, menurut Kim seberapa penting sih menjaga kesehatan mental bagi remaja dan gimana cara menjaga kesehatan mental remaja khususnya di dunia sosial media? Menurutku sih penting banget ya bagi remaja, sebenarnya buat semua orang, buat jaga mental kesehatan kita. Dan untuk menjaga mental kesehatan di social media, pastinya jangan terlalu indulge on the negative side of internet. Dan pastinya there's a lot of people kan yang jahat. Cuman kita harus bisa berusaha untuk menjaga diri kita and avoid those things. And what I usually do, kalau misalkan kayak those hateful things itu udah mulai kayak mengefek aku dengan secara parah, itu kayak yang Kak Natalia tadi bilang, aku coba take my time off of social media for a while and just focus on my daily life more, terus aku lebih ke hal-hal yang ada di sekitarku gitu. Oke, oh ya ini Kim, terakhir, ada nggak sih tips buat seluruh peserta di sini yang pengen jadi influencer melalui sosial media? Ada dong, ini menurutku yang paling penting itu kalian jangan terlalu fokus sama persona kalian di social media sampai-sampai kalian tuh kayak lupa dengan ke dunia kalian yang nyata gitu. Menurutku that's a very important thing, karena seringkali tuh there's like a lot of influencer yang lama-lama mereka jadi stres gitu karena all they think about is, oh ini aku harus ngapain, what's my next step on like my social media. Menurutku we need to be able to like manage that, and menurutku it's just to make something that can give a positive outcome to people. Terus kayak itu sih menurutku. Yang penting positif aja di social media. Oke, sip. Terima kasih banyak nih Kimberly. Jadi buat teman-teman semua yang mau menjadi influencer, pastinya kita harus jadi influencer yang positif ya. Oke, setelah mendengar penjelasan dan sharing dari Kimberly tadi, pastinya kalian semua bakal semakin aware kan dengan penggunaan sosial media yang lebih baik dan bermanfaat. Nah, setelah mendengarkan sesi presentasi dan sharing session yang super insightful dari kedua narasumber gadis hari ini, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab yuk. Oke. Pertanyaan untuk
Kak Natali nih, dari Viola dari Tangerang. Dia nanya nih, selamat sore Kak, saya ingin bertanya, bagaimana cara atau adakah tips supaya kita bisa speak up dengan baik di sosial media supaya tidak terkesan menggurui dan tidak terkesan menyudutkan pihak-pihak tertentu? Terima kasih Kak. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Bagaimana kita bisa speak up? Oke, pertama mungkin ini sharing dari aku pribadi gitu ya. Aku juga sering banget untuk sharing konten-konten yang berkaitan dengan psikologi. Hal tersebut kan mungkin kalau dipikirkan banyak orang yang mungkin lebih jago gitu untuk ilmu psikologinya. Nah, hal yang paling bisa kita lakukan adalah pertama kita kasih disclaimer gitu ya. Tujuan kalian untuk sharing ini apa? Kalau aku mungkin tujuannya untuk nge-review mata kuliah lagi dan juga untuk menambah wawasan aku gitu. Jadi yang aku lakukan adalah ya dengan cara memberikan disclaimer terlebih dahulu gitu ya buat kepada teman-teman, dan pastikan jangan ada misalnya kita mau speak up something, jangan ada unsur-unsur yang negatif gitu ya untuk kalian share gitu ya. Mungkin kalau misalkan di Indonesia tersendiri kayak agama, ras, sara lah, ya suku, agama, ras. Nah, itu biasanya adalah konten negatif. Misalnya bukan konten negatif, salah satu pembahasan yang sensitif, bukan negatif, sensitif. So, buat kalian kalau misalkan mau speak up something gitu ya, bisa kalian pilih-pilih dulu gitu, supaya kita nggak memicu orang lain emosi, ataupun kita sendiri nggak jadi emosi gitu terhadap postingan-postingan seperti itu. Yang pertama adalah disclaimer aja dulu gitu, kalau kalian ingin speak up something lah gitu. Thank you. Oke, thank you banget Kak jawabannya. Berarti kalau misalnya gimana sih cara biar nggak terkesan menggurui, kita harus kasih disclaimer dulu ya. Oke, selanjutnya nih pertanyaan untuk Kim dari Sofia, 17 tahun di Jakarta. Selamat sore Kak, aku ingin bertanya bagaimana caranya agar tidak terlalu kecanduan bermain sosial media, apalagi di saat pandemi seperti ini hampir 24 jam orang menggunakan sosial media. Terima kasih. Jadi thank you banget ya Kak Sofia buat pertanyaannya. And menurutku sih ini it's something that we all struggle pastinya. Karena aku sendiri juga, karena ini kan serba online semua, aku masih juga struggle dalam hal itu. And aku sih akhir-akhir ini I'm trying to work on it, and it's been slowly getting better. Kayak screen time aku di HP aku dan di gadget-gadget aku berkurang. And what I usually do is aku manage my time. Jadi ada beberapa jam di hari aku ambil khusus buat aku matiin gadget aku and really focus on what I'm doing in my real life. Terus biasanya what I do in that waktu luang jam kosong itu, aku biasanya meneruskan hobi aku misalkan, or I try to learn new things. Misalkan ada makanan yang ini kayak enak, terus aku bareng keluarga aku coba bikin, and aku lebih interaksi sama keluarga aku gitu. Jadi that's what I usually do. Oke, berarti tipsnya perbanyak hal-hal positif ya, terus juga kasih screen time, manage waktunya dalam bermain sosial media. Oke, setelah puas mendengarkan jawaban dari kedua narasumber atas beberapa pertanyaan tadi, sekarang gadis mau menguji wawasan kalian seputar topik yang sudah kita bicarakan di virtual class ini. Sesi games akan menggunakan Kahoot. Kalian pasti udah familiar banget kan sama Kahoot. Jadi aku mau undang seluruh peserta untuk segera masuk ke Kahoot. Caranya mudah banget, tinggal buka kahoot.it, ingat ya, .it bukan .com, lalu masukkan game pin-nya. Sebentar ya teman-teman. Nanti pokoknya 3 nama dengan skor tertinggi berhak banget nih dapetin hadiah menarik dari gadis. Oke, kalian semua udah ini dulu nih Kahoot-nya. Oke, pin-nya 3215812. Sekali lagi ya teman-teman. 3215812. Yuk teman-teman udah langsung bisa join ya. Pin-nya aku ulangin 3215812. Oke, udah ada Najla, ada Alana, ada Sasha. Yuk yang belum join bisa langsung join sekarang ya. Nih game pin-nya sekali lagi 3215812. Oke, ayo semuanya join ya. Udah ada 88 orang. Ada Rania, ada Intan. Pokoknya teman-teman di-recall lagi nih memorinya. Pastikan kalian semua udah dengerin dengan baik lah ya. Tadi penjelasan dari Kak Natalia tentang gimana sih cara kita
memanage sosial media, gimana biar tetap positif di sosial media, terus juga dari Kimberly. Wah, oke, ayo udah 167 orang. Ayo girls yang belum, masih ada 300 lagi nih. Yuk. Game pinnya 321 5812. Jangan lupa ya girls, nanti 3 tertinggi bakal dapat hadiah loh dari Gadis. Jadi coba di recall dulu memorinya, dibuka-buka lagi nih catatannya. Oke, waduh ada yang pakai emot tuh ya. Alexa, ada Nabila, ada Trixie. Oke, ayo nih 100 lagi. Oke. Pinnya 321 5812 ya girls. Ayo. Aku ulangin ya. 321 5812. Yuk, ada Diani nih, Kathleen. Udah 300 orang nih sebentar lagi. Ayo sisanya. Game pinnya aku ulangin lagi ya. 321 5812. Buat teman-teman yang udah join, jangan lupa nih diingat-ingat lagi ya apa yang udah dibilangin sama Kimberly, sama Kak Natali, karena itu bakal diuji nanti di Kahootnya. Oke? Oke, kita mau mulai ya. Oke, kita mulai pertanyaan Kahoot yang pertama. Siap-siap ya girls? 3, 2, 1. Pertama, berdasarkan penjelasan Kak Natalia tadi, apa definisi sosial media? Oke, apakah merah, sebuah media untuk bersosialisasi secara online yang memungkinkan interaksi tanpa batas ruang dan waktu, atau biru, sebuah aplikasi untuk mencari teman hilang, atau kuning, sebuah wadah berkenalan dengan orang luar negeri, atau hijau, sebuah media untuk bersosialisasi secara online dengan batas ruang dan waktu. Ayo nih girls, yang merah sama hijau mirip-mirip ya, tapi jangan sampai salah nih. Jawabannya yang mana nih? Ayo, yuk. Oke, udah 256 jawaban. Sedikit lagi. Ya, 3, 2, 1. Wah, lumayan banyak nih. Berarti kalian lumayan dengerin juga dong. Oke, bagus. Oke, siap-siap. Yang belum, lebih cepat-cepat lagi nih. Oke, kita mau lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Wah, yang pertama ada Keija Novelli, yang kedua ada Jaslyn, yang ketiga ada Najwa Shiva. Tenang girls, masih banyak kesempatannya, baru pertanyaan pertama nih. Oke, yang kedua. Apa media sosial paling populer tahun 2020-2021 yang tadi dijelaskan Kak Natalia? Apakah TikTok, Snapchat, Line, atau YouTube? Yang mana nih? Oke, yang mana nih? Merah, TikTok, atau biru, Snapchat, atau kuning, Line, atau hijau, YouTube? Oke, jangan keliru ya. Apa jangan TikTok nih? Gara-gara kan di era sekarang sering banget kan semua orang main TikTok. Apa Snapchat? Apa Line sih, girls? Penasaran? Yuk. Jawab ya. Oke, kita lihat. Wah, oke. TikTok sama YouTube seimbang ya, tapi jawaban yang benar YouTube. Wah, yang pertama ada Jaslyn. Keija Novelli dibalap nih sama Jaslyn. Bagus. Oke, pertanyaan ketiga. Di bawah ini adalah dampak positif sosial media, kecuali merah, penyebar informasi yang cepat, biru, sarana pengembangan kreativitas, kuning, memberi kemudahan berkomunikasi dengan teman, saudara, dan keluarga, atau hijau, sarana atau media ajang pamer kekayaan dan kemewahan. Ingat ya girls, pertanyaannya di bawah ini adalah dampak positif sosial media, kecuali. Berarti jawabannya yang apa tuh? Oke, jawabannya sedikit lagi nih, udah 252 jawaban. Oke, yang mana ya? Apa jangan-jangan dampak positifnya kecuali menyebar informasi yang cepat? Apa yang mana nih? Oke, wah. Berarti kalian cukup dengerin ya semuanya. Wah, nomor 1 dibalap lagi nih sama Hana Aulia, dan posisi kedua ada Keija Novelli, dan ketiga ada Nadia F. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa nama akun Instagram Kimberly Dawn Martin? Apakah merah Kim Dawn Martin, atau biru Kim Martin, atau kuning Kimberly Dawn Martin, atau hijau Kimchi Korea? Kayaknya Kimchi Korea nggak sih? Kayak unik gitu kan? Apa Kim Martin? Atau mana nih? Kim Dawn Martin atau Kimberly Dawn Martin? Kalian follow dulu dong makanya
At Kimberly-nya. Oke. Oke, jawabannya dikit lagi nih ya, girls. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawaban yang benar. Wah, masih ada aja yang jawab kimchi Korea ya. Oke, yang pertama ada Hana Aulia. Lanjut ke pertanyaan kelima. Oke, apa nama fitur di Instagram yang memuat video berukuran portrait dengan durasi 15 detik? Ayo, apakah merah IG Feed, atau biru IG Story, atau kuning IGTV, atau hijau IG Reels nih? Yang mana nih? Apa jangan-jangan yang paling baru nih ya, IG Reels? IG Reels berapa detik sih emang? Atau IG Feed? Atau yang gimana nih, girls? Wah, jawabannya cepet ya. Oke. Ayo dikit lagi. Oke. Ini pertanyaan terakhir loh, girls. Jadi pastiin kalian jawab yang benar ya, karena ini pertanyaan terakhir. Ini yang menentukan siapa nih yang bakal jadi pemenangnya. Oke, kita lihat. Ya, oke. Ini dia pemenang Gadis Academy Games. Oh, yang kedudukan ketiga ada Cila, kedua ada Allegra. Yang pertama siapa nih? Drum rolls. Hana Aulia. Yay, congrats girls. Kalian bertiga, yaitu Hana Aulia, Allegra, dan Cila, kalian berhak memperoleh hadiah menarik dari Gadis. Silahkan kirim data diri ke email kontak.gadis@pranagroup.id dengan subjek pemenang Games Kahoot. Oke? Nah, teman-teman semua, nggak kerasa ya, udah lebih dari 60 menit nih kita bersama di Gadis Academy Mental Health Class dengan topik cegah pergaulan toksik di sosial media. Semua peserta di sini pasti mendapatkan banyak ilmu dan wawasan seputar penggunaan sosial media yang lebih positif, serta tahu bagaimana cara melindungi diri dan kesehatan mental dari pergaulan yang toksik. So, aku, Juliet Wirawan, mewakili Gadis, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Natalia, selaku mentor dari 1% Indonesian Life School, serta Kimberly yang merupakan influencer dan alumni Gadis Sampul 2020, atas waktu dan kesediaannya bergabung di webinar ini. Semoga sukses terus dan selalu memotivasi anak-anak muda untuk punya circle pergaulan yang positif. Oke, tapi sebelum kita mau mengakhiri acara, aku mau kembali mengingatkan seluruh peserta untuk ikutan Gadis Academy Mini Challenge yang dengan membuat konten video sharing experience atas keseruan dan ilmu yang kalian dapatkan di Mental Health Class, cegah pergaulan toksik di sosial media ini. Caranya dengan memposting foto atau video terkait ilmu dan keseruan kelas hari ini di media sosial kalian, bisa IG Story, IGTV, IG Reels, IG Feeds, atau TikTok dengan mention dan tag ke @gadismax, @1%official, @KimberlyDonMartin, dan jangan lupa cantumkan hashtag Gadis Academy Mini Challenge, hashtag Gadis Academy 2021, dan hashtag Girl with Purpose. Oke, untuk e-certificate nanti akan dikirimkan pihak Gadis melalui email setelah acara ini ya. Oke nih teman-teman semua, buat kenang-kenangan aku mau minta Kak Natalia, Kimberly, dan teman-teman untuk buka kamera supaya kita bisa foto virtual bersama ya. Oke, yuk bisa di on cam nih. Kita mau foto-foto bareng. Oke, kita mau on cam ya. Udah siap semuanya? Aku hitung ya. Kita ada beberapa slide nih, jadi ditahan ya senyuman terbaiknya. Oke. Ada 4 slide, girls. Yuk. Slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir nih, girls. Ayo kasih senyuman terbaiknya. 3, 2, 1. Oke. Thank you banget nih buat teman-teman semua buat udah ada kesediaan waktunya buat ikuti webinar kali ini. Aku Juliet Wirawan, pamit undur diri ya, dan sampai jumpa di kelas virtual Gadis Academy selanjutnya. Dadah!